Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke Yunani kuno untuk mengenal salah satu pemikir terbesar dalam sejarah manusia. Seorang jenius yang ide-idenya masih kita gunakan sampai sekarang. Siapakah dia? Tentu saja, Archimedes dari Syracuse. Archimedes lahir sekitar tahun 287 sebelum Masehi di kota pelabuhan Syracuse, Sisilia, yang saat itu merupakan koloni Yunani yang ramai. Ayahnya, Phidias, adalah seorang astronom, jadi bisa dibilang kecintaan pada ilmu pengetahuan sudah mengalir dalam darahnya. Sejak kecil, Archimedes menunjukkan rasa ingin tahu yang luar biasa. Untuk memperdalam ilmunya, ia pergi ke Alexandria, Mesir, yang pada masa itu adalah pusat intelektual dunia. Di sana, ia belajar bersama para matematikawan hebat seperti Konon dari Samos dan Eratosthenes dari Kirene. Lingkungan ini benar-benar mengasah otaknya yang brilian. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Archimedes kembali ke Syracuse dan memulai karirnya sebagai seorang ilmuwan, matematikawan, dan penemu. Salah satu kisahnya yang paling terkenal, yang mungkin pernah kalian dengar, adalah tentang mahkota emas dan momen Eureka, yang legendaris. Ceritanya begini, Raja Hiero kedua dari Syracuse memesan sebuah mahkota emas murni. Namun, sang raja curiga kalau pandai emas telah mencampurkan perak ke dalam mahkota itu. Dia menugaskan Archimedes untuk membuktikannya tanpa merusak mahkota tersebut. Ini adalah masalah yang rumit. Archimedes memikirkannya siang dan malam. Suatu hari, saat ia masuk ke dalam bak mandi, ia memperhatikan bahwa permukaan air naik. Tiba-tiba, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia menyadari bahwa volume air yang tumpah sama dengan volume tubuhnya yang tercelup. Dengan penuh semangat, ia berlari telanjang di jalanan Syracuse sambil berteriak, "Eureka! Eureka!" yang artinya aku telah menemukannya. Ia kemudian menggunakan prinsip ini. Archimedes mengambil emas dan perak murni dengan berat yang sama dengan mahkota. Ia mencelupkan ketiganya ke dalam air secara bergantian. Ternyata, mahkota tersebut menumpahkan lebih banyak air daripada emas murni, tetapi lebih sedikit dari perak murni. Ini membuktikan bahwa mahkota itu memang telah dicampur dengan logam yang lebih ringan, yaitu perak. Pandai emas itu pun ketahuan. Kisah ini melahirkan apa yang kita kenal sebagai hukum Archimedes. Sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida akan mengalami gaya apung ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Prinsip ini adalah dasar dari mengapa kapal bisa mengapung dan mengapa balon udara bisa terbang. Sangat luar biasa, bukan? Namun, kontribusi Archimedes tidak berhenti di situ. Ia adalah seorang raksasa di dunia matematika. Bayangkan, lebih dari 2000 tahun yang lalu, ia berhasil menghitung nilai pi dengan sangat akurat. Ia menggunakan metode yang disebut metode kelelahan atau method of exhaustion. Ia menggambar poligon di dalam dan di luar sebuah lingkaran, lalu terus menambah jumlah sisinya. Semakin banyak sisinya, poligon itu semakin mendekati bentuk lingkaran. Dengan cara ini, ia berhasil menentukan bahwa nilai pi berada di antara 3 dan 10/71 / 3 dan 1/7. Perhitungannya ini jauh lebih akurat daripada siapapun sebelumnya. Dalam geometri, karyanya juga fenomenal. Archimedes sangat bangga dengan penemuannya tentang hubungan antara volume dan luas permukaan bola dengan silinder yang melingkupinya. Ia membuktikan bahwa volume bola adalah 2/3 dari volume silinder, dan luas permukaan bola juga 2/3 dari luas permukaan total silinder. Penemuan ini dianggapnya begitu penting sehingga ia meminta agar gambar bola dan silinder diukir di atas batu nisannya. Ia juga merumuskan cara menghitung luas area di bawah parabola, sebuah langkah awal yang sangat penting menuju pengembangan kalkulus integral ribuan tahun kemudian. Selain sebagai ahli teori, Archimedes adalah seorang insinyur dan penemu yang jenius. Salah satu penemuannya yang paling praktis adalah skrup Archimedes. Ini adalah sebuah mesin sederhana berbentuk spiral di dalam sebuah tabung, yang jika diputar, bisa mengangkat air dari tempat rendah ke tempat yang lebih tinggi. Alat ini sangat berguna untuk irigasi, mengeringkan rawa, atau mengeluarkan air dari lambung kapal. Bahkan, desain ini masih digunakan di beberapa tempat di dunia hingga saat ini. Ia juga dikenal karena pemahamannya tentang prinsip tuas. Ia pernah berkata, "Berikan aku sebuah titik tumpu, dan aku akan mengangkat bumi." Pernyataan ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang bagaimana tuas dapat melipat gandakan gaya. Prinsip ini menjadi dasar bagi banyak mesin sederhana yang mempermudah pekerjaan manusia. Katrol, derek, semua itu berakar dari pemahaman fisika yang dirintis oleh Archimedes. Pada masa tuanya, kota kelahirannya, Syracuse, terlibat dalam perang melawan Romawi. Archimedes menggunakan kejeniusannya untuk menciptakan berbagai mesin perang guna mempertahankan kota. Ia merancang katapel raksasa yang bisa melontarkan batu-batu besar ke kapal-kapal musuh. Ia juga menciptakan cakar Archimedes, sebuah derek raksasa dengan pengait yang bisa mengangkat kapal musuh keluar dari air lalu membantingnya. Ada juga legenda tentang ia menggunakan cermin besar untuk memfokuskan sinar matahari dan membakar kapal-kapal Romawi. Meskipun kebenaran cerita ini masih diperdebatkan oleh para sejarawan. Apapun itu, alat-alat pertahanannya sangat efektif dan berhasil menahan gempuran Romawi selama hampir 2 tahun. Sayangnya, pada tahun 212 sebelum Masehi,
Syracuse akhirnya jatuh ke tangan Romawi. Jenderal Romawi, Marcellus, sebenarnya sangat mengagumi Archimedes dan memerintahkan pasukannya untuk tidak menyakitinya. Namun, menurut cerita, seorang prajurit Romawi menemukan Archimedes sedang asik menggambar diagram matematika di pasir. Ketika prajurit itu menyuruhnya untuk ikut, Archimedes yang sedang fokus berkata, "Jangan ganggu lingkaranku." Merasa tidak dihormati, prajurit itu marah dan membunuhnya. Kematian seorang jenius besar dengan cara yang begitu tragis. Meskipun Archimedes telah tiada, warisannya hidup selamanya. Pemikirannya memberikan fondasi bagi banyak cabang ilmu pengetahuan modern. Metode matematikanya menjadi cikal bakal kalkulus yang dikembangkan oleh Newton dan Leibniz berabad-abad kemudian. Prinsip gaya apungnya menjadi dasar ilmu hidrostatika dan desain kapal modern. Pemahamannya tentang mekanika dan mesin sederhana terus menginspirasi para insinyur hingga kini. Galileo Galilei, bapak ilmu pengetahuan modern, sangat mengagumi Archimedes dan sering merujuk pada karyanya. Bahkan para ilmuwan di era pencerahan melihat Archimedes sebagai model ideal seorang ilmuwan yang menggabungkan teori murni dengan aplikasi praktis. Ia menunjukkan bahwa matematika bukan hanya sekadar permainan angka abstrak, tetapi juga alat yang kuat untuk memahami dan mengubah dunia di sekitar kita. Jadi, ketika kalian melihat kapal besar berlayar di lautan, atau saat menggunakan katrol untuk mengangkat benda berat, ingatlah pada Archimedes, seorang pria dari Syracuse yang, lebih dari 2 milenium lalu, dengan rasa ingin tahu dan kejeniusannya, berhasil membuka begitu banyak rahasia alam semesta. Warisan intelektualnya adalah bukti nyata kekuatan pikiran manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga cerita tentang Archimedes bisa menginspirasi kita semua untuk terus bertanya, belajar, dan menemukan hal-hal baru. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.